Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Febrianti Saputri dengan NIM 0495844622 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Pangkal Pinang. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 2, analisis dan visualisasi data. Di sini untuk tugas 2 kita diminta menginstal beberapa package dan memanggil library-nya. Di sini datanya menggunakan file Excel. Di sini kita harus install package-nya dulu agar bisa menambahkan data Excel-nya ke RStudio. Tadi saya sudah selesai menginstalnya. Sekarang kita lanjut untuk memanggil data Excel-nya. Untuk data yang telah kita unduh, untuk melihat alamatnya kita ke File Explore. Kita klik kanan, kemudian Properties. Di sini ada location-nya, kita copy saja. Lalu kita paste di sini. Untuk garis miringnya kita ubah menjadi ke kiri. Kemudian kita harus memasukkan nama filenya. Langsung kita copy saja. Di sini muncul seperti angka 2 dan 3. Itu artinya kita perlu beri nama pada kolom file Excel-nya. Di sini sudah saya beri nama, kita akan lihat datanya. Ini adalah data yang di-download di e-learning tadi. Untuk soal A, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Di sini kita harus konversi data Excel-nya menjadi number. Di sini datanya sudah dikonversi. Selanjutnya kita akan membuat data histogramnya. Seperti ini tampilannya. Untuk interpretasi histogram kebahagiaan, polanya ini seperti lonceng, yang pusatnya itu ada di tengah, di antara 3,9 atau hampir 4. Titik tertingginya yaitu ada di bagian tengah. Sebagian data yang ditampilkan pada tabel ini menunjukkan kebahagiaan tingkat menengah. Jadi, sebagian besar data ini menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan itu ada di bagian menengah. Sementara kebahagiaan dengan tingkat terendah dan tertinggi sangat sedikit. Untuk soal B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Di sini kita harus konversi dulu data pendapatannya. Di sini langsung saja kita kerjakan untuk soal B.
Untuk tampilan scatter plotnya seperti ini. Di sini untuk scatternya saya beri warna hijau, dan untuk regresinya saya beri warna biru. Untuk interpretasinya, di sini titik-titik ini cenderung naik. Meski ada beberapa titik yang melewati pola, di sini menunjukkan bahwa adanya hubungan linear, yaitu satu garis lurus ini. Untuk titik-titik yang melewati pola, yaitu menandakan adanya kebahagiaan yang tidak dapat didasari oleh pendapatan. Ada hal lain yang mengakibatkan kebahagiaan ini terjadi. Untuk soal C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Kita akan lanjut. Untuk regresinya tampilannya seperti ini. Di bagian p-value, angka 2,2e min 16, artinya hubungan ini sangat signifikan terhadap statistik. Lalu di r-square ini 0,7447, jika dikonversi ke persen, menunjukkan nilai 74,5%. Artinya kebahagiaan didominasi oleh pendapatan yang tinggi, meski ini bukan patokan utama. Lalu di residual standar error, di sini nilainya adalah 0,724, maksudnya adalah standar deviasi dari rata-rata kebahagiaan. Artinya kebahagiaan itu tidak hanya didasari dari pendapatan yang tinggi, meski ada pendapatan tinggi tapi ada kebahagiaan rendah, dan juga sebaliknya. Untuk soal D, kita diminta untuk perintah plot nama variabel untuk cek homoskedastisitas dan interpretasikan hasil plotnya. Di sini langsung saja. Seperti ini tampilannya. Untuk residuals versus fitted, untuk titik-titiknya terpusat di titik tengah. Ini menunjukkan garis lurus, meski ada beberapa titik yang melewati titik tengah di antara 2 dan min 2. Ini berarti asumsinya adalah homoskedastisitas itu relatif terpenuhi karena residualnya itu konstan. Di bagian QQ atau normal QQ, garis titik-titiknya ini konstan ke atas dari min 3 ke 3 dan membentuk garis tunggal. Meski ada deviasi di ujungnya, tapi secara keseluruhan residual sini mendekati konstribusi normal. Lalu selanjutnya untuk scale location, titik-titik ini menyebar cukup merata di sepanjang value. Meski tidak terlihat seperti pola yang jelas, tapi ini menunjukkan residuals yang stabil. Untuk residuals versus leverage, di leverage ini sebagian titik berada di batas Cook dan ada beberapa titik yang menonjol, misalkan di 248. Meski ini berpengaruh besar pada modelnya, tapi ini konstan menunjukkan garis lurus, meski ada beberapa yang lewat dari titik. Artinya ada semacam observasi yang berpengaruh yang perlu diperhatikan. Seperti itu untuk homoskedastisitasnya. Untuk soal terakhir, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik. 1. Plot data points pada grafik. 2. Tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah 3. Tambah persamaan untuk garis linear. 4. Beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Di sini langsung saja.
Untuk interpretasinya, di sini ada ekivalen. Ini adalah nilai kebahagiaan ketika pendapatan itu 0. Artinya, meskipun tidak ada pendapatan, ini memprediksi tingkat kebahagiaannya sekitar 0,21. Karena dalam kenyataannya, jarang ada pendapatan yang benar-benar 0. Ini sebagai titik awalnya terbentuk sebuah regresi. Untuk 0,71 atau X disebut slope. Ini dijelaskan sebagai setiap kenaikan 1 unit, prediksi meningkatkan kebahagiaan sebesar 0,71 unit. Jadi ini adalah hubungan positif. Semakin tinggi pendapatannya, maka semakin tinggi juga kebahagiaan menurut data ini. Karena slope-nya itu positif, bisa dikatakan bahwa ada korelasi positif antara pendapatan dan juga kebahagiaan. Untuk tugas 2 sudah selesai saya kerjakan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.